Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Zikri dengan NIM 2249469 PA 218282 akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Sintesis dan Aplikasi Bronze Acidic Ionic Liquid berbasis 1 metrik imidazol untuk produksi fuel dari limbah kulit durian. Dalam penelitian ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing 1 yaitu Prof. Dimina PSD dan dosen pembimbing 2 Dr. Dita Ariyanti MSI dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada tahun 2023, permintaan pasar global fuel mencapai 592,3 juta US dollar. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sejak tahun 2021 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6%, sehingga berdasarkan angka tersebut dapat diprediksikan pada tahun 2032 mencapai 998,5 juta US dollar. Hal ini juga akan berdampak pada permintaan fuel di Indonesia, di mana di Indonesia juga mengalami peningkatan permintaan fuel dari 2020 hingga 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Jumlah tersebut masih dipenuhi melalui impor, sedangkan di Indonesia memiliki berbagai macam dan kelimpahan biomasa yang telah terbukti dapat menghasilkan fuel melalui proses konversinya. Namun peningkatan ini sejalan dengan adanya transisi energi bio-based ekonomi green chemistry dari bahan bakar fosil ke bahan bakar kimia berbasis hayati. Transisi energi ini mendorong peningkatan produksi bahan kimia berbasis biomasa termasuk fuel. Terlebih lagi, National Renewable Energy Laboratory telah mengkategorikan fuel sebagai top 30 value added chemical from biomass dan top 10 biomass derived platform compound. Di samping itu, fuel juga telah diaplikasikan secara luas di berbagai industri yang terus berkembang pesat, sehingga berkembangnya industri ini dapat menyebabkan peningkatan juga terhadap permintaan fuel. Di lain sisi, produksi durian di Indonesia juga memiliki angka yang cukup besar, yaitu 1,85 juta ton pada tahun 2023. Namun hanya 15-35% dari jumlah berat yang dapat dikonsumsi, sedangkan sisanya adalah limbah yang didominasi oleh kulit durian. Kulit durian sendiri memiliki berbagai komponen, yang utamanya adalah hemiselulosa yang mengandung 13-22%. Hemiselulosa ini dapat dikonversi menjadi furfural. Nah, jumlah hemiselulosa ini juga sebanding dengan berbagai biomasa yang telah terbukti dalam menghasilkan fuel seperti sekam padi, jerami gandum, ampas tebu, dan tongkol jagung. Kemudian produksi fuel secara konvensional biasanya dilakukan dari biomasa lignosilulosa yang hemiselulosanya dihidrolisis menjadi selulosa dan dehidrasi menjadi fuel. Nah, untuk masalah produksinya, dalam proses ini masih digunakan katalis asam kuat dalam konsentrasi tinggi yang akan berdampak pada sifat korosifnya pada alat dan limbah asam yang tidak ramah lingkungan. Di samping itu juga dikeluhkan prosesnya yang bertahap dan hasil yieldnya yang masih tergolong rendah. Untuk solusi masalah tersebut, maka digunakan katalis Bales untuk menggantikan peran katalis asam kuat dan dapat didaur dan sifat daur ulangnya untuk hasil yang lebih ramah lingkungan. Untuk metodenya digunakan one pot reaction atau satu tahap dan sistem pelarut bifasik untuk peningkatan yield. Berikut merupakan tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah proses sintesisnya, yang kedua adalah proses produksi fuelnya, yang ketiga adalah optimasinya, yang manfaatnya sejalan dengan tujuan-tujuan tadi. Kemudian lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah biomasa lignoselulosa, yaitu komponen utama dinding sel tumbuhan yang bersifat tidak dapat dimakan atau non-edible. Jadi di dinding sel tanaman itu terdapat mikrofibril yang memiliki 3 komponen secara umum, yaitu hemiselulosa, lignin, dan selulosa, yang kandungannya bergantung pada jenis massa dan kondisi geografis dari biomasa. Namun pada setiap komponen ini dapat difungsikan untuk konversi senyawa platform semikal, utamanya adalah hemiselulosa, yang salah satunya adalah hemiselulosa yang dapat menghasilkan furfural.
Tantangan produksinya adalah strukturnya yang kompleks hingga dibutuhkan pretreatment dan kebutuhan katalis untuk kestabilan reaksi. Berikut merupakan contohnya. Lalu lanjut ke tinjauan pustaka. Kulit durian secara morfologi adalah kulit luar hijau, coklat hingga coklat, tebal dan dilapisi duri tajam berbentuk heksagonal. Bagian dalam dengan bagian dalam putih dan berserat lembut. Komponen kulit durian sendiri terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Utamanya adalah hemiselulosa sebesar 13-22% yang dapat dihasilkan dikonversi menjadi furfural. Kulit durian sendiri merupakan komponen dengan komposisi paling tinggi di dalam durian yang bersifat non-edible, sehingga dapat dikategorikan juga sebagai limbah yang sering dibuang atau dibakar, sehingga menimbulkan pencemaran dan masalah lahan. Telah didapatkan beberapa penelitian yang memanfaatkan kulit durian. Yang pertama adalah serat kulit durian untuk alternatif serat tekstil. Yang kedua adalah adsorben kulit durian untuk menjaga kualitas air. Kemudian pemanfaatan kulit durian untuk bioetanol. Namun belum ada penelitian yang membahas terkait potensi kulit durian sebagai biomasa penghasil furfural. Tinjauan Kemudian untuk furfural memiliki rumus kimia OC4H3CHO dengan gugus aldehida dan cincin furan heteroaromatik. Keberadaan dua gugus ini menyebabkan furfural menjadi senyawa platform yang dapat diaplikasikan secara luas di berbagai aplikasi industri. Untuk produksi sendiri berasal dari pentosan yang dihidrolisis ke pentosa, kemudian didehidrasi menjadi furfural. Nah, furfural ini produksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti suhu, waktu, pelarut, dan katalis. Sudah dilakukan beberapa penelitian produksi furfural menggunakan berbagai macam katalis, baik dari heterogen maupun homogen. Seperti pada Sahu et al. 2012, katalis heterogen OSY telah menghasilkan 55% dari ampas tebu. Katalis homogen H2SO4 menghasilkan 58%, dan yang terbaru adalah katalis Beals pada berbagai biomasa telah menghasilkan 76-88%. Nah, lanjut kepada bronze acidic ionic liquids atau disingkat BELS. Merupakan elektrolit cair dengan titik leleh rendah dan mengandung asam bronstat. Biasanya tersusun dari kation organik seperti midazoleum, pyridinium, dan lain-lain, dan anion anorganik maupun organik. Contohnya terdapat pada bagian di sini. Kemudian aplikasinya dapat diaplikasikan sebagai pelarut dan katalis. Keunggulannya adalah sifatnya dapat didaur ulang dan kompatibel sehingga dapat digunakan sebagai pelarut. Sifat non-korosifnya yang tidak merusak alat. Lalu telah dilakukan penelitian terkait efektivitas kation imidazoleum dalam produksi furfural, kemudian pengaruh cabang rantai pada imidazoleum tersebut, lalu pengaruh anion dan aktivitas katalitik terbaik. Itu telah diklaim bahwa dua anion ini memiliki aktivitas katalitik terbaik untuk produksi furfural. Kemudian tinjauan pustaka reaksi one pot atau one pot reaction merupakan beberapa tahap reaksi berlangsung secara berurutan dalam satu wadah reaksi. Keunggulannya adalah lebih efisien waktu dan alat, lalu hemat pelarut dan katalis, sehingga lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tantangannya adalah reaksi samping, kemungkinan terjadi reaksi samping, degradasi, dan terganggunya stabilitas katalis karena dilakukan pada suhu tinggi. Lalu untuk menghadapi tantangan tersebut digunakan bifasic system atau pelarut dua faksa untuk meminimalisir degradasi dan reaksi samping. Di samping itu juga dapat mempermudah proses pemisahan. Beberapa penelitian dari Masagar dan David 2017 telah membuktikan bahwa pelarut bifasik organik dan aqueous dengan berbagai macam bifasik pelarut organiknya dapat menghasilkan furfural yang lebih tinggi daripada pelarut monofasik aqueous. Untuk rumusan hipotesis pertama yaitu jika katalis sintesis dari satu metilimidazol dengan prosedur yang tepat, maka akan dihasilkan katalis dengan kemampuan katalitik yang unggul dalam reaksi konversi. Nah, ini didasarkan pada pembuktian pada dua katalis tersebut dari Masagar dan Pelletier. Lalu terdapat juga kajian pada gugus sulfonat, cincin imidazoleum, dan pemilihan kombinasi kation anionnya. Lalu
Dasar pemikiran hipotesis yang kedua adalah jika limbah kulit durian dikonversi menjadi furfural menggunakan katalis Bales melalui metode one pot reaction dalam sistem pelarut bioplastik, maka akan diperoleh furfural dengan demand tinggi, yaitu besar 50% sebanding dengan biomasa lain yang sudah umum digunakan pada produksi furfural. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa metode one pot reaction dan sistem pelarut bioplastik yang telah terbukti, lalu juga didasarkan pada hasil dari berbagai biomasa yang telah terbukti, yaitu sekitar 59 hingga 86% dengan metode yang sama. Nah, dengan asumsi bahwa hemiselulosa kulit durian yang setara dengan kandungan hemiselulosa tadi, maka diharapkan minimal durian akan menghasilkan furfural sebesar 50% dari yieldnya. Hipotesis yang ketiga adalah jika kondisi reaksi seperti suhu, waktu, masa kala, dan jenis pelarut bioplastik dioptimasi secara sistematis, maka akan diperoleh kondisi optimum yang menghasilkan rendaman furfural tertinggi. Nah, untuk dasar pemikirannya adalah berdasarkan Edumagiji et al. 2025 bahwa faktor utama yang mempengaruhi produksi furfural selain katalis adalah kondisi reaksi seperti suhu dan waktu dan sistem pelarut. Nah, di sini ada beberapa kajian-kajiannya dari berbagai kondisi. Dari hipotesis tersebut dirancang penelitian melalui 3 tahapan, yaitu preparasi sampel, sintesis katalis Bales, dan sintesis furfural dari sampel biomasa kulit durian dengan masing-masing karakterisasinya. Berikut merupakan alat dan bahannya. Lalu lanjut kepada metode penelitian. Tahap pertama adalah preparasi sampel, diawali dengan preparasi kulit durian, dikeringkan pada suhu 60-70 Celcius selama 24-40 jam, dicecah dan digiling di atas mesh serbuk, lalu serbuk sehingga terdapatkan serbuk kulit durian, dan dikarakterisasi dengan SEM dan FDR, di mana SEM berfungsi untuk identifikasi morfologi dan struktur permukaan sebelum dan sesudah konversi, dan FDR untuk perubahan gugus setelah dilakukan proses konversi. Untuk yang selanjutnya adalah sintesis katalis Bales, ya diawali dengan sejumlah stoikiometri 1 metylimidazole dan 1,3 propansultan ditambahkan dengan pelarut 50 ml toluan di suhu 0 derajat dan di stirrer. Lalu reaksi dilakukan dengan reflux, dilanjutkan dengan reflux 16 jam dan suhu 110 derajat Celcius. Lalu difiltrasi dengan corong Batsner, dibilas dengan toluena, lalu dikeringkan sehingga dihasilkan deuterium kering. Deuterium kering ini juga ditambahkan dengan mol yang sama dengan asam HX, lalu distirrer selama 12 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Hasilnya nanti dibilas dengan dietileter dan dikeringkan sehingga dihasilkan katalis Bales. Untuk variasi senyawa Balesnya itu adalah variasi asam HX, dari yang pertama adalah H2SO4 dan kedua adalah paratoluene sulfonic acid. Untuk karakterisasinya dilakukan uji tetek lebur untuk karakterisasi deuterium untuk menguji kemurniannya, kemudian untuk identifikasi gugus fungsi deuteriumnya dan zat senyawa akhir, lalu GCMS untuk identifikasi senyawa furfural dengan dominan, lalu HNFR untuk identifikasi struktur senyawa katalis. Lanjut, untuk yang terakhir adalah konversi biomasa durian menjadi furfural. Di dalam autoclave ditambahkan 0,6 gram kulit hemiselulosa kulit durian dan ditambahkan sejumlah Bales dengan variasi perbandingannya dengan substrat dan pelarut air banding pelarut organik sesuai variasinya dengan jumlah 1:5 volume per volume dalam 60 ml. Reaksi ini dilakukan pada suhu dan waktu tertentu berdasarkan variasi. Nah, hasilnya nanti difiltrasi dengan padatan sisa dan pelarut. Residu padatan biomasa dapat dihilangkan dari proses ini, lalu dilakukan proses pemisahan pelarut melalui corong Batsner sehingga fase air dapat dipisahkan. Nanti fase organiknya akan diuapkan dengan rotary evaporator sehingga hasilnya nanti dapat diuji menggunakan HPLC untuk menentukan konsentrasi furfuralnya. Nah, hasil furfural yang telah dioptimasi nanti dikarakterisasi dengan GCMS, HNMR, dan FDR. Berikut merupakan variasi suhu, waktu, masa kala, dan jenis pelarutnya. Dan fungsi karakterisasi yaitu FDR yang digunakan untuk identifikasi gugus, GCMS untuk identifikasi senyawa furfural, dan HMR untuk identifikasi struktur senyawa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.